Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku rencana mau buat godok-godok ya teman-teman. Jadi kakak Nazil tuh minta dibuatin godok-godok. Dan kebetulan nih aku ada tepung, kemarin tuh baru beli ya 1 kilo gitu, tepung terigu. Jadi itu mau aku tuang dulu ke wadah yang hijau itu. Serencana aku mau buat 11 sendok aja seperti biasa, pakai takaran suka-suka. Tapi belum sampai di 11 sendok, masih 3 sendok. Terus aku teringat bahwa di rumah itu untuk stok gula lagi habis ya. Sebenarnya masih ada, tapi itu nggak banyak ya teman-teman, cuman sedikit gitu. Jadi kayaknya nggak cukup untuk buat godok-godok ini. Jadi ya udah diurungkan lagi niatnya untuk buat godok-godok ya. Rencana besok aja sih kita mau buat godok-godok setelah beli gula dulu. Jadi untuk sisa tepung yang tadi tuh langsung aku tuang aja ke tempat refillnya gitu ya teman-teman. Dan tadi tuh yang 3 sendok tadi tuh juga langsung aku tuang ke sini aja, karena memang nggak jadi buat godok-godoknya ya. Karena memang beberapa hari ini aku nggak ada ngeteh ya teman-teman. Jadi tuh agak lupa aja nih buat beli gula, nggak ngeliat stok gula. Jadi kalau misalnya untuk masak gitu kan, untuk stok gulanya tuh masih ada walaupun nggak banyak, karena memang kalau untuk masak itu kan cuman seberapa aja ya buatnya pakai gulanya. Jadi itu ya masih ada, tapi kalau untuk buat godok-godok ini kayaknya nggak cukup ya teman-teman. Jadi ya udah besok-besok lagi aja buat godok-godoknya. Rencana aku nanti mau beli gula dulu baru biar bisa buat godok-godok. Dan lanjut lagi, ini aku mau tuang dulu minyak yang ada di kuali. Jadi rencananya aku mau ngebersihin kuali aku yang super gosyong ini ya teman-teman. Dan di sini tuh kualinya tadi tuh baru selesai buat goreng telur ya. Jadi ini mau aku tuang dulu sisa minyaknya. Dan seperti ini penampakan kuali aku ya teman-teman. Ini super gosyong banget ya. Apalagi untuk di bagian belakangnya ini gosyong banget. Kemarin tuh sempat udah dibersihin, tapi udah lama juga nggak dibersihin lagi. Jadi itu udah mendarah daging untuk keraknya. Dan ini aku ngikutin caranya Bunda Zulaika Pratiwi ya. Cuman kalau dia itu kan gunain citrik acid itu. Aku udah keliling nyari di setiap warung di dekat rumah aku, ternyata itu nggak ada. Ada satu warung yang ada, tapi kebetulan stoknya lagi habis. Ya udah aku di sini gunain aja bahan yang ada di rumah. Dan aku lihat Bunda Zulaika itu gunain garam ya. Jadi aku di sini mau gunain garam juga. Ini aku nyalain apinya. Jadi airnya itu direbus gitu ya teman-teman. Terus ditambahi garam. Tadi tuh aku gunain garamnya tuh 2 sendok. Terus di sini aku tambahin dengan soda kue dulu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah ini dia aku biarin sampai mendidih gitu ya. Jadi ini biar lebih gampang aja untuk dibersihin, untuk kerak-keraknya gitu ya. Untuk noda-noda yang coklat-coklat itu biar lebih gampang buat dibersihin. Dan itu dia sepertinya untuk airnya sudah mendidih. Jadi langsung aku matiin aja. Dan itu sambil aku aduk-aduk gitu ya teman-teman. Itu sambil aku ratain gitu. Aku takut masih ada ngegumpal gitu. Ternyata udah nggak ada ya. Untuk si garamnya itu udah larut, karena memang udah mendidih juga airnya. Jadi langsung aja nih untuk kualinya aku pindahin. Karena di sini mumpung lagi panas seperti ini tuh mau langsung aku bersihin ya. Mau langsung aku gosok gitu. Dan itu tadi untuk airnya itu kan masih panas gitu. Udah langsung aku buang. Di sini mau langsung aku bersihin. Aku bersihinnya tuh ngegunain sikat kawat. Bukan sikat kawat ya, pakai sabut kawat ini. Jadi di sini aku kalau mau saranin buat teman-teman, kalau ada yang mau samaan ngebersihin gini itu aku saranin untuk ngegunain sarung tangan ya. Sangat tidak disarankan jika tidak menggunakan sarung tangan, karena ini tangan kita jadi kasar gitu ya teman-teman. Jadi untuk area jempol tangan aku tuh jadi dia menghitam gitu ya teman-teman, dan untuk kukunya itu jadi kasar gitu. Jadi di sini karena memang aku tuh nggak punya yang namanya sarung tangan, jadi ya udah aku
gunain ini aja. Tadinya tuh aku nggak kepikiran kalau misalnya tangannya tuh bakalan kasar gitu. Tapi ternyata setelah selesai aku gosok-gosok ini tuh aku baru sadar ternyata kuku aku itu jadi menghitam gitu ujung-ujungnya ya teman-teman. Jadi untuk bagian jempol, jari jempol aku itu juga agak kasar sedikit gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngebersihin seperti ini tuh sebaiknya ngegunain sarung tangan gitu. Nah, ini dia aku mulai untuk gosok-gosoknya. Di sini udah terlihat dia emang agak mudah sedikit ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk digosok, dia lebih mudah rontok untuk kotoran kuning-kuningnya, coklat-coklatnya seperti itu. Jadi emang kalau untuk yang area depannya itu tuh memang nggak begitu sulit ya, karena memang ini sering juga aku bersihin, jadi kotorannya itu masih yang wajar lah ya teman-teman. Tapi ini tetap aku bersihin ya, memang agak sedikit susah sih untuk ngebersihinnya. Untungnya tadi tuh aku gunain cara seperti itu ya, aku masak air pakai garam itu, jadi memang agak lebih memudahkan kita untuk ngegosok-gosoknya. Cuman kalau untuk di area belakangnya itu aku agak sulit ya, karena memang aku nggak punya kuali yang lebih besar. Jadi kalau misalnya ada kuali yang lebih besar, bisa kita rendam gitu ya, untuk si pantat kuali aku ini direndam ke air mendidih di tempat kuali yang lebih besar gitu. Cuman di sini aku nggak punya, aku cuman punya kuali satu-satunya ini. Dan di sini aku gunain cuka apel. Sebenarnya ada sih dijual ya untuk cuka biasa. Cuman karena memang di rumah ada cuka apel, ya udah aku gunain cuka apel ini aja. Jadi kalau teman-teman di rumah yang nggak ada cuka apel, itu bisa gunain cuka makan yang biasa itu ya teman-teman. Karena aku di sini adanya cuka apel, ya udah aku gunain cuka apel aja. Di sini memang aku ngegunain bahan-bahan yang ada ya teman-teman. Dan itu dia udah terlihat ya, untuk airnya itu udah mulai menghitam, itu udah mulai rontok gitu. Jadi setelah digunain cuka apel ini tuh jadi makin lebih mudah lagi. Jadi gampang rontok untuk si kotoran-kotorannya setelah digosok pakai sabut kawat ini. Dan untuk cara seperti ini tuh sangat nggak disarankan juga ya untuk teman-teman yang tidak menyukai proses ya. Kalau teman-teman pengen yang instan-instan tuh bisa beli bahan-bahan yang memang gampang banget gitu ya, yang sekali siram itu langsung rontok, bisa gunain yang seperti itu. Cuman untuk keamanannya itu sih aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang aku gunain ini insya Allah ini aman, karena ini untuk bahan-bahan yang aku gunain itu adalah bahan-bahan dapur ya teman-teman. Dan untuk yang lebih instan lagi sih lebih gampang lagi ya, tinggal beli aja ya teman-teman. Tapi di sini aku tuh sayang mau buat beli. Ini memang kualinya masih bagus ya, cuman karena kurang dirawat aja, jadi dia seperti ini ya, menghitam, mencoklat seperti ini. Jadi memang dia butuh perawatan juga ya, bukan hanya kita, bukan hanya kulit kita yang butuh perawatan, tapi kuali ini juga butuh perawatan ya teman-teman. Jadi aku juga sayang buat beli lagi ya. Ini tuh kuali dari aku waktu merit gitu ya. Ini sekitar udah 7 tahun ya teman-teman. 7, sudah jalan 8 tahun, Masya Allah, udah jalan 8 tahun untuk kuali ini. Jadi dia udah bertahan menemanin aku dari susah-susah senang-senang ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngelupainnya ya teman-teman. Jadi si kuali ini juga saksi bisu yang pertama kali mengajarkan aku masak ya. Dari pertama aku tuh nggak bisa masak sama sekali, sampai masak sambal itu gosong, dia juga saksi bisu aku ya teman-teman. Jadi ini banyak banget kenangan sih dengan kuali ini. Jadi ini nggak boleh dilupain gitu aja ya, kita harus merawatnya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman gak suka proses seperti ini, itu bisa beli aja ya, karena emang ini butuh proses ya teman-teman. Ini agak sedikit lama ya. Dan itu dia untuk bagian belakangnya ini aku lagi coba, karena memang aku fokusnya itu untuk ngebersih bagian depan aja. Cuman aku di sini juga mau coba untuk area belakang, siapa tahu bisa ya. Karena emang ini untuk di area belakang, untuk kerak-keraknya ini tuh udah yang menahun gitu ya, untuk yang bagian hitam. Jadi udah agak susah untuk dibersihkan, tapi aku tetap mau mencobanya. Dan itu tadi aku taburin pakai soda kue, terus aku siram pakai cuka apel. Itu dia terlihat seperti keluar busa gitu ya teman-teman. Mungkin itu prosesnya ya. Dan itu aku bersihin juga untuk bagian telinga si kuali, itu udah bersih ya untuk bagian telinganya. Dan untuk area yang hitam ini memang agak sulit ya teman-teman, karena itu udah melekat banget untuk si keraknya, itu udah menahun memang ya. Jadi dia sulit banget untuk dibersihkan. Dan sambil nemenin aku buat bersihin kuali ini, aku mau tanya kabar teman-teman nih. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya.
selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan itu dia, aku siram lagi untuk area belakang tuh, aku siram lagi pakai soda kue, juga pakai cuka apelnya ya. Dan itu aku gunain ada amplas gitu ya teman-teman, atau kertas pasir. Itu aku nemu di mana tadi, aku ada nemu gitu. Tapi itu kertas pasirnya udah punya lama gitu, jadi kayaknya udah nggak berfungsi ya teman-teman. Jadi itu sama aja sebenarnya setelah aku gunain. Mungkin kalau di sini aku ngegunain kertas pasir yang masih baru itu mungkin bakalan berfungsi ya, karena ini tuh udah lama banget si kertas pasirnya, jadi mungkin udah nggak berfungsi lagi, jadi nggak ada ngaruhnya setelah aku gosok-gosok ya teman-teman. Akhirnya tuh aku nggak gunain untuk kertas pasirnya, aku kembali gunain untuk si sabut kawatnya ini, karena emang lebih bermanfaat ya, lebih berguna lagi, dia lebih berhasil untuk gunain si sabut kawat ini ya. Walaupun untuk yang area paling hitam itu agak sulit, akhirnya aku gunain pakai pisau ya teman-teman. Itu aku kerik gitu karena memang udah tebel banget gitu, jadi memang wajib untuk dikerik gitu ya teman-teman. Jadi memang yang awalnya itu aku cuman tujuannya tuh untuk ngebersihin bagian depan aja ya, untuk bagian belakang sebenarnya aku nggak mau bersihin. Cuman karena di sini tuh aku udah terlanjur bersihin, kayaknya nanggung kalau misalnya bagian belakang itu nggak sekalian dibersihin. Dan juga aku penasaran ya, ini kalau bisa kena apa, gimana caranya supaya bisa bersih gitu ya. Aku penasaran. Jadi akhirnya aku kerik gitu pakai pisau, dan itu udah agak lumayan. Terus setelah udah agak menipis, setelah dikerik pakai pisau, itu aku tambah lagi, aku gosok pakai si sabut kawat seperti ini ya. Jadi memang udah dari lama nih aku niat pengen bersihin kuali aku ini ya, cuman masih terhalang oleh mager ya teman-teman. Jadi seperti biasa lah ya, rencana selalu dikalahkan oleh kemageran ya. Dan ini akhirnya aku setelah ngelihat di YouTube ya, aku ngelihat channelnya Bunda Zulaika Pratiwi itu, aku jadi semakin penasaran, semakin menggebu lagi buat ngebersihin kuali aku ini. Jadi ya aku coba aja lah ya, siapa tahu memang berhasil. Dan itu dia, karena tadi seperti aku bilang, aku tuh nggak punya kuali yang besar, jadi tadi tuh aku masak air terus aku tuang ke dalam ember ini ya teman-teman. Terus nanti mau aku siram ke bagian pantat kualinya ini. Jadi terus aku tambahin pakai cuka apel itu, dan tadi untuk air panasnya itu udah aku tuang pakai soda kue, dan aku tambahin lagi soda kuenya di area permukaan si kuali ini. Jadi sebenarnya memang lebih enak tuh kalau kita punya kuali yang lebih besar ya. Jadi untuk kuali aku yang kecil ini tuh bisa aku rendam gitu, masak gitu ya, pakai di air mendidih gitu. Karena kalau cuma seperti ini tuh kayaknya kurang mantep gitu ya teman-teman. Tapi ini seperti yang aku lihat ini tuh kayaknya ada sedikit perubahan ya, udah sedikit lebih baik daripada yang tadi. Ini juga karena bantuan tadi aku kerik gitu ya. Setelah aku kerik itu aku pakai bantuan, aku gosok-gosok lagi pakai sabut kawat ini, jadi dia semakin lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi ini termasuk challenge buat aku ya, untuk ngebersihin kuali ini, jadi biar lebih bersih gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin challenge dan akhirnya berhasil, itu rasanya seneng banget ya. Walaupun gak sempurna 100%, tapi setidaknya ada perubahan lebih baik dari yang sebelumnya ya teman-teman. Dan itu dia, aku gosok-gosok lagi, itu sudah sedikit lumayan ya daripada yang tadi. Itu udah berkurang lah ya daripada yang tadi tuh, memang tadi tuh agak parah banget gitu. Dan ini aku gosok lagi, aku masih sedikit penasaran. Dan ini untuk area depan nih aku mau tambahin lagi ya, aku gosok lagi biar lebih kilat lagi, biar lebih glowing lagi. Jadi jangan mau kalah dengan wajah kita yang glowing ya, kuali kita juga harus glowing ya teman-teman. Jadi biar bisa berkaca di kuali ya, bisa berkaca sambil memasak gitu ya. Dan itu dia, aku sepertinya udahin aja untuk proses ini karena memang udah lelah ya teman-teman. Dan ini hasilnya udah cukup memuaskan lah ya buat aku. Alhamdulillah ini hasilnya memang lebih baik banget daripada yang tadi itu emang kumel banget gitu, gosyong ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah bersih, udah sedikit glowing lagi. Dan ini dia untuk
aku perlihatkan ya hasilnya ya teman-teman. Dan ini bener-bener recommended sih kalau misalnya teman-teman tuh ada yang mau coba. Dan terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.